إلا من أذن له الرحمن وقال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daril khuludi wassalam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana sebelumnya kita sudah diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, andaikan bukan karena tutupnya Allah, bukan karena sifat satarnya Allah, maka tak ada satupun amal yang kita kerjakan, ketaatan yang kita upayakan, tak ada satupun yang layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyak sekali hal-hal yang hakikatnya di dalam ibadah kita ini kekurangannya, cacatnya, dan lain-lainnya. Bahkan seringkali dalam ibadah dan ketaatan kita ada kurang, namun belum kita sadari kekurangan tersebut. Nah, sehingga andaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala karom memberikan anugerahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala berehan, maka tentu ibadah yang kita lakukan banyak sekali yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian insyaallah kita lanjutkan pada hikmah yang ke 130 ya Pak ya. 130. Yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi iza asaitahu. Anta, engkau, ila hilmihi, terhadap sifat hilimnya Allah. Sifat Allah bisa marah namun gak marah. Orang hilim itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Bapak bisa membalas 2 kali, Bapak bisa marah dengan semarah-marahnya, namun marah itu Bapak tahan, marah itu Bapak tidak ungkapkan, maka yang seperti itu namanya hilim. Nah, kemudian hilim juga berarti orang yang banyak toleransinya, salah namun tetap dimaklumi. Nah, itu makna dari kata-kata hilim. Engkau ila hilmihi, terhadap sifat hilimnya Allah, iza ata'tahu, ketika engkau berbuat taat kepadanya, ahwaju, lebih engkau perlukan, minka, darinya, ila hilmihi, terhadap sifat hilimnya, iza asaitahu, ketika engkau memaksiatinya. Artinya ketika kita berbuat taat
Dibandingkan dengan kita berbuat maksiat, maka perbuatan taat kita lebih butuh terhadap hilimnya Allah dibandingkan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Bukan asa-asa ya kumaha itu maksudnya. Nah, sehingga kalau kita baca hanya sekilas salah sangka pisan ya banyak. Artinya secara zahir kan asa bertabrakan dengan syariat, Pak. Masa ada orang taat dengan orang maksiat, lebih butuh orang taat terhadap ampunan Allah tibatan orang yang berbuat maksiat. Kan secara zahir orang yang berbuat maksiat tentu lebih butuh terhadap ampunan Allah tinimbang orang yang taat. Nah, gimana dan apa yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, insyaallah coba kita akan bahas sedikit demi sedikit, dan saya insyaallah akan bacakan dari kitab Syekh Ramadan Al-Buti saja banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Zahiru hadzal kalami yuhimu khilafa ma huwa sabitun fi syar'i. Betul? Secara zahir apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini seakan-akan bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam syariat kita. Karena kebanyakan syariat memerintahkan orang-orang untuk beristighfar, orang-orang untuk meminta ampun kepada Allah ketika dia berbuat maksiat. Nah, cuma kita gak tahu bahwa ibadah itu nanti terbagi menjadi dua bagian. Pun maksiat itu pun bisa dikategorikan terhadap dua bagian. Jadi ibadah kebagi dua, maksiat pun kebagi dua. Secara zahir, secara syariat, anna ta'i'a wal aqrabu ila karamillahi wa hilmihi, yang lebih dekat untuk mendapatkan murahnya Allah, yang lebih dekat untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk yang lebih dekat mendapatkan rahmatnya Allah, orang yang maksiat atau orang yang taat, Pak. Secara syariat, Pak. Secara zahirnya syariat, tentu orang yang taat. Dan itu seakan-akan bertolak belakang dengan apa yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini sampaikan kepada kita. Nah, namun kata Syekh Ramadan Al-Buti perlu kita telaah sedikit demi sedikit. Walakin Ibnu Athaillah yunabbihu bi kalamihi haza ilal afatil khotiratil lati qad tadhhabu bihadwa ta'ah wa tuhiluha ila maksiatin fi batinil amri wa haqiqatihi. Pada hakikatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hendak mengingatkan kita, memberikan kita peringatan bahwa dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ada satu bahaya, satu dosa, yang dosa tersebut bisa menghilangkan manfaat dari taat yang kita lakukan. Kebahaya tersebut bisa menghilangkan kegunaan dari amal soleh yang telah kita upayakan. Bahkan watuhiluha ila maksiatin fi batinil amri, bisa merubah yang rupanya taat menjadi kemaksiatan. Cangkangna taat tapi jerona maksiat. Nah, yang hendak diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah ibadah yang jenisnya secara zahir gerakan sholat, gerakan taat, gerakan amal soleh, tetapi fi batinil amri wa haqiqatihi, namun ketika dilihat isi batinnya, dilihat dari hakikatnya, ternyata ini bukan taat, tetapi malah berubah menjadi maksiat. Yang seperti apa hal itu? Nah, insyaallah kita contohkan di sini kasiramma. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari ibadah yang jenis ini banyak. Kasiramma yuwaffaqul insanu li ada'i ibadah. Kemudian kita lihat ada sebahagian orang yang diberikan taufik oleh Allah. Ketika manusia diberikan taufik oleh Allah, akhirnya dia bisa beribadah. Yang tadinya ibadah berat dilakukan, sekarang sudah mulai ringan dilakukannya. Yang tadinya ibadah wajib sering ia tinggalkan, sekarang sudah istiqomah, semuanya dia telah lakukan. Jangankan yang wajib, yang tadinya sunat tak pernah dia kerjakan, sekarang sudah mulai istiqomah. Artinya tingkatannya sudah mulai naik. Yang ibadah wajibnya sudah beres, yang sunnahnya perlahan-lahan sudah mulai dia istiqomahkan. Nah, kemudian fayantabuhu min zalikal ajabu binafsihi. Secara hakikat manusia ketika sudah bisa melakukan taat dan amal soleh, entah mengapa sering merasa amal soleh yang dia lakukan itu membuat dirinya takjub terhadap diri sendiri. Mula-mulanya ketika dia belum bisa sholat, dia sangat-sangat
sakit hatinya karena melihat orang lain sudah bisa melakukan ibadah, namun dia belum bisa juga melakukan taat. Ketika dia berbuat maksiat, ketika dia bandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, betapa dia merasa hina di hadapan Allah karena orang sudah berjalan menuju kebaikan, dia masih berlinang dalam kedukan dosanya. Akhirnya mulailah dia bertobat kepada Allah. Setelah tobat dia lakukan kewajiban, setelah kewajiban beres dia lakukan sunnah-sunnah, mulailah muncul perasaan dalam hati betapa takjubnya dirinya dengan usaha yang telah dilakukannya selama ini. Dan ini normal, manusia seperti ini hakikatnya. Nah, kemudian setelah perasaan itu muncul, wa yara annahu qad ahraza li nafsihi bidzalika darajatil ula indallahi taala. Setelah dia punya perasaan takjub terhadap diri sendiri, mulailah dia punya anggapan, punya pandangan bahwa dia telah memperoleh derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yang kedua yang muncul. Perasaan pertama bangga dengan diri, perasaan yang kedua menganggap dirinya telah memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ini normal atau tidak ini, Pak? Normal sekali ya, Pak. Normal sekali. Bahkan kita sekalipun ya sering melakukan terjadi di dalam diri kita atau batin kita. Bangga, setelah bangga merasa punya derajat tinggi di sisi Allah. Akhirnya ketika berdoa dan doa itu tidak diijabah, sakit hati atau tidak? Nah, itu aja cirinya. Ketika kita sudah taat, kemudian apa yang diinginkan tidak selaras dengan keinginan Allah, akhirnya dia merasa nah ya teh, taat sudah beres, wajib sudah dilakukan, yang sunnah bahkan sudah diistiqomahkan, tetapi nah doa can diijabah baik. Bahkan saya kok masih sering terkena musibah dan balahi. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah menganggap dirinya takjub terhadap diri dan sudah menganggap dia mempunyai derajat di sisi Allah. Nah, belum beres juga untuk urutan yang kedua, timbul lagi perasaan yang ketiga, Pak. Perasaan yang ketiga, wa ya'lu bi nafsi anil akharin. Karena dia sudah bangga, kemudian punya itikat, punya derajat di sisi Allah yang lebih, kemudian dia merasa dirinya lebih tinggi anil akharin dibandingkan dengan orang yang lainnya. Pirut bati, baik dari segi derajat akhirat, awal makanatil ijtamaiyah, atau kedudukan sosialnya. Sosial saya lebih tinggi, di akhirat saya pun lebih soleh. Dan ini hakikat manusia yang memang seperti ini. Nah, beres seperti itu, akhirnya beres belum. Karena sudah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, wa yang taziru minhum jami'an ta'zimahu wa tauqirahu. Yang ia tunggu-tunggu ketika bertemu dengan orang lain adalah penghormatan dan pengagungan orang lain kepadanya, karena anggapan diri dia lebih baik daripada orang lain. Kemudian patatahawwalu ta'atu min dzalika ila maksiat. Maka maksiat mana yang lebih parah dan lebih kejam dibandingkan ibadah dan taat yang akhirnya melahirkan perasaan seperti ini? Sebutkan satu saja, Pak. Kemaksiatan yang lebih parah, yang lebih hebat dan dahsyat dosanya dibandingkan kemaksiatan seorang manusia yang mengiktikadkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena kita tahu, andaikan orang berbuat maksiat dan pangkal kemaksiatan itu adalah syahwatnya, dibandingkan dengan seorang makhluk yang bermaksiat kepada Allah dan pangkalnya adalah perasaan ujub dan bangga terhadap diri, maka kita sudah diberikan dua contoh, Pak. Kanjeng Nabi Adam yang pernah menyalahi perintah Allah, maka Kanjeng Nabi Adam tetap kembali ke surga karena pangkal kesalahan tersebut adalah keinginan dirinya. Sedangkan iblis, kok Allah diusir dari surga, gak akan pernah kembali lagi ke surga karena pangkal dari kesalahannya tidak lain tidak bukan merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, inilah jenis manusia yang pertama dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbanding terbalik ketika kita bandingkan dengan orang yang berbuat maksiat. Jadi sekali lagi, Pak, ini normal atau tidak, Pak? Kalau kita sudah taat, kita sudah bisa soleh, merasa bangga terhadap diri, normal atau tidak, Pak? Normal. Artinya ya memang hakikat kita ya seperti itu.
Nah kemudian setelah itu normal juga atau tidak? Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Normal. Dan ini terjadi di setiap manusia. Makanya salah satu sifat yang kita mintakan kepada Allah jauhkan dari diri kita adalah merasa bangga terhadap diri sendiri. Nah pertanyaannya apa? Kenapa kita bisa bangga ketika kita taat kepada Allah? Pertanyaannya, kenapa kita bisa bangga terhadap diri kita ketika kita taat kepada Allah? Maka jawabannya kata Syekh Ramadan Al-Buti adalah karena kita punya keyakinan ibadah, taat, amal soleh yang kita kerjakan itu adalah hasil jeripayah pengorbanan yang telah kita lakukan. Da eta mah menang urang. Da urang nu masang alarmna oge, da urang nu tiris-tirisan peuting udangna oge, sehingga apa yang saya kerjakan itu membuat diri saya bangga terhadap diri saya sendiri. Nah sehingga lepaslah apa yang disampaikan oleh Allah, wallahu yahdi may yasha'u ila siratil mustaqim. Allah lah yang menghendaki, menunjukkan, memberikan hidayah siapapun yang Ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Artinya ketika kita bisa ibadah, ketika kita bisa taat, di situ ada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita berucap ketika ba'da sholat, Rasul ajarkan astaghfirullahaladzim sebanyak berapa kali? 3 kali. Sering dibaca. Ketika Bapak baca istighfar, emang Bapak udah beres dosa atau beres ibadah itu? Tapi kenapa beres sholat Rasul tetap mensyariatkan membaca istighfar? Karena secara fikih kita nggak sadar ada adab, rukun, syarat, sunnah dan lain-lain yang mungkin tidak kita sadari, kita tinggalkan. Secara kekhusyuan dan kekhuduan di hadapan Allah mungkin sering kita tidak sadari bahwa banyak hal-hal tersebut yang kita tinggalkan. Belum lagi dari dampak dari perbuatan ibadah yang kita lakukan sering menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Nah, dibandingkan dengan perbuatan maksiat yang akhirnya melahirkan seperti ini, Pak. Kita contohkan lagi. Wa kasiramma. Dan insyaallah ini sebahagian surah atau penjelasan dari hadis Rasul. Ada wanita yang ahli maksiat akhirnya masuk neraka karena sababiah memberikan masuk surga karena sababiah memberi minum anjing, ya Pak. Pernah ya dengar ya Pak ya? Dan ini hadisnya masyhur sekali, Pak. Kalau kita beres dari masjid sekarang kemudian cari anjing dikasih minum, udah yakin belum Pak ngasih masuk surganya, Pak? Nggak yakin ya Pak. Kenapa? Padahal kan contohnya udah ada. Nah karena ada hal yang belum pernah kita dengar penjelasannya, dan alhamdulillah Syekh Ramadan Al-Buti di sini menyebutkan salah satunya adalah wa kasiram ma yatawarratul insanu fi ma'siyatin. Ketika manusia sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat, kebanyakan fayantabuhu min dzalika syu'urun bisu'i halihi, muncullah di dalam hatinya perasaan betapa buruknya keadaan dirinya. Ketika seseorang sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat, bahkan susah ingkah tidak perbuatan maksiat, besok ngemoal rek diulang deui, dicek ku babaturan dar gas. Kita kakarak niat seperti itu udah gas deui wae banyak. Akhirnya besok mulai deui. Besok mulai deui, mulai nalangsa deui, menyesal deui. Besok diajak deui, lakukeun deui. Akhirnya timbul perasaan dalam hati betapa buruknya keadaannya, betapa kotornya dirinya. Dan banyak orang yang ketika beres maksiat sering di lisannya kita dengar, saya mah jalmi bedegong, saya mah jalmi kotor, saya mah ahli maksiat. Sering apa? Banyak orang mengakui dirinya, saya mah sanesa saha ahli maksiat saya. Akhirnya wa ta'arudihi li azabillahi wa maqtihi. Bahkan ada orang yang karena saking berkeyakinan dirinya itu sangat kotor, sudah menganggap dirinya jalmi siga abi mah geus layak asa-asana teh asup kana neraka Allah. Saya itu udah kayaknya mah orang yang pantas mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena melihat dirinya sudah sangat-sangat terjerat dengan perbuatan
maksiat. Bahkan punya keyakinan fayara annahu syarrun nasi kullahum, dibandingkan dengan manusia yang lain, maka saya adalah syarrun nasi kullihim, saya adalah manusia yang paling buruk yang ada di sekitaran sini. Fayagbituhum lima ya'taqiduna min husni halihim binismati ila ma yu'lamu min su'i halihi. Ketika lihat ada orang yang berbuat soleh, iri hatinya, Pak. Batur mangis bisa ka masiki teh. Orang mancan bisa kene. Batur mah sudah bisa berbuat amal soleh, saya masih terjerat dalam perbuatan maksiat kene. Akhirnya ada perasaan iri terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kira-kira sakitnya hatinya karena keburukan yang susah dia lepaskan, betapa dia menganggap dirinya dibandingkan dengan orang lain pun masih buruk dirinya. Bahkan inkisar hatinya, pecah hatinya, terluka hatinya, ada nggak pahala di sisi Allah? Dengan perasaan menyesal, perasaan sakit hatinya dengan perbuatan maksiat, iri dengan orang-orang yang telah bisa berbuat taat. Kira-kira perasaan seperti itu ada nggak pahala di sisi Allah? Insya Allah. Dan aslinya taubat, selain membaca istighfar, adalah keadaan hati seseorang yang menganggap seluruh perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah kesalahan dirinya sendiri, dan ia menyesali semua perbuatan itu. Maka orang tersebut ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dosanya terhapuskan oleh Allah. Yang kedua, seluruh dosanya akan dikonversi oleh Allah menjadi nilai kebaikan. Nah, sehingga kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa ayyaj'ala sawaba tazallulihi, perasaan hina yang ada di dalam hatinya, wan kisarihi, perasaan hatinya yang terluka dengan perbuatan maksiat, aksaro min iqabi isyanihi, bahkan bisa melebihi pahalanya, bahkan bisa melebihi dosa dari perbuatan maksiatnya. Sekali lagi ya, Pak, orang yang ketika maksiatnya sampai ke dalam hatinya perasaan yang telah disebutkan tadi, maka kata para ulama, salah satunya Syekh Ramadan Al-Buti, pahala dari penyesalannya, pahala dari sakit hati dengan perbuatan maksiatnya, pahala dari merasa hinanya dirinya di hadapan Allah, itu bisa lebih besar pahalanya, bisa mengalahkan pahalanya terhadap dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Andaikan keadaannya seperti ini, Pak, ibadah yang kita lakukan dengan maksiat yang kita lakukan, kira-kira mana yang lebih butuh terhadap ampunan Allah? Andaikan, ini kita nggak ngobrol dulu ibadah orang yang soleh, Pak. Ini ibadah kita aja dulu, Pak. Ibadah yang sifatnya pada akhirnya memunculkan hal yang tadi, merasa bangga dan lain-lainnya. Kemudian kita pernah berbuat maksiat, dan maksiat itu melahirkan perasaan sakit hati, menyesal dan meminta ampun, maaf kepada Allah. Mana yang kira-kira lebih butuh terhadap ampunan Allah? Yang menyesal, yang ibadah yang Oke, Pak. Sekali lagi kita baca, Pak. Anta, kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau ila hilmihi, terhadap sifat hilimnya Allah, iza atokta, ketika engkau berbuat taat, lebih butuh daripada engkau berbuat maksiat. Iya atau tidak, Pak? Andaikan yang dimaksudkan ibadah yang jenis tadi dan maksiat yang melahirkan perasaan yang jenis tadi, Pak. Iya atau tidak, Pak? Iya. Nah, tetapi ini hakikat manusia. Ada nggak orang yang di luar hakikat itu? Ya banyak. Artinya ibadah yang seperti apa yang akan melahirkan seseorang dekat dengan Allah, insya Allah nanti akan dijelaskan pada bagian yang terakhir, Pak. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu satu buah asar, satu buah cerita yang terjadi di ahdi anbiya Bani Israel, yang terjadi pada zaman sebahagian Nabi Bani Israel. Ada dulu rojulun, seorang laki-laki, istaharo bil ibadati wa zuhdi, terkenal dengan betapa banyaknya ibadah dan zuhudnya terhadap alam dunia. Akhir-akhirnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu sampai memberikan lakob itu gelar, Pak.
gelar bi'abidi Bani Israel, gelarnya itu abidu Bani Israel, si ahli ibadahnya Bani Israel. Bayangkan. Namun mungkin ya sekarang gelar itu bisa dialihkan menjadi si tukang ibadahnya Puri atau komplek Puri, komplek Tani Mulia, desa Tani Mulia, saking rajinnya ibadah dan zuhudnya. Wa kana fil asri zatihi, tepat bersamaan di waktu dia hidup, ada juga rojulun patikun musrifun ala nafsihi, ada juga lelaki yang sangat menghabiskan waktunya dengan berbuatan maksiat. Mun ka masjid namun cara urang mah Jumatan tadi sakali. Jumatan be hungkul ke masjidna. Yang sisanya yang wajib ditinggalkan. Kadang-kadang Jumat pun ditinggalkan. Berdatang bulan Ramadan atau puasa ngan hari raya nariwe. Nah, ada yang kayak gini, ada. Akhirnya di Bani Israel itu orang-orang memberikan gelarnya itu Bisaki Bani Israel, si celaka dari Bani Israel. Nama itu Sakiyu Bani Israel, gelarnya itu. Qalu, orang-orang Bani Israel suatu saat menceritakan, Palaqiya as-Sakiyu al-Abid. Ketika di tengah jalan, yang si Saki tadi, kemudian yang si Abid tadi bertemu, berpapasan di tengah jalan. Zata yaumin, pada suatu hari, fahadasathu nafsuhu ayat nuwa payusallima alaih. Kemudian di dalam hatinya si Saki, orang yang punya gelar celaka tadi, yang banyak maksiat itu, ngeretek dina hatena, arek ngadeukeutan jalmi soleh, mau uluk salam. Karena lihat tampilannya yang soleh, kemudian ingin amilan ayanala rahmatam minallah, nyameureun ari uluk salam kanu soleh mah meureun kakecretan rahmat-rahmat Allah. Wal magfirah minallah, yang mudah-mudahan saya uluk salam mendekat dengan orang yang soleh, saya pun diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisafaati dzalikal abdi as-soleh, karena pertolongan syafaat dari laki-laki yang soleh ini. Akhirnya ketika di tengah jalan mendekat, uluk salam, assalamualaikum. Intahazzahul abid, si ahli ibadah tadi, itu. Wa amarahu bil ibtian, disuruhnya untuk menjauh. Mukhafatan ayyana lahu rasasu min maqtillahi lahu, karena dalam hatinya jangan bergaul dengan orang yang ahli maksiat. Karena dengan bergaul dengan orang ahli maksiat, kita akan kebagian kekecretan dari murka Allah ya. Iya atau tidak? Jangan bergaul dengan orang yang ahli maksiat, karena dengan mendekat dan bergaul dengan ahli maksiat, maka kita akan kekecretan dari murka Allah. Bendu Allah itu kekecretan. Akhirnya kan itu mah. Akhirnya pawalla asaqi wa khaiban munkasiran. Pergilah orang yang saki tadi dalam keadaan sedih, terluka hatinya. Akhirnya qalu, Bani Israel pun meriwayatkan, fa'auhallahu ilan nabiyil ladzi kana fi dzalikal asri. Allah berikan wahyu, sampaikan wahyu kepada nabi di zaman itu. Ankul likulli minal abidi wasaqi, wahai nabiku, sampaikan kepada orang yang ahli ibadah dan sampaikan juga kepada orang yang ahli maksiat itu, ayastanifa hayatahu min jadidin, mulailah sekarang mereka berdua menjalani hidup yang baru. Yang hamba baru hidupnya, yang ahli maksiat baru juga hidupnya. Kumaha ya teh Gusti? Kata Allah, faqad ukhbitat lil abidi ibadatuhu, seluruh macam pahala ibadah yang dilakukan hamba tersebut sudah aku hapuskan pahalanya. Sedangkan wa mukhiyat min hayati saqihi auzaruhu, dari orang yang berbuat maksiat itu sudah aku hapuskan juga seluruh dosa-dosanya. Nah, andaikan kita pakai kaidah yang sama, orang yang taat yang melahirkan kesombongan, orang yang taat melahirkan dirinya merasa lebih baik daripada orang lain, dan orang yang maksiat yang melahirkan dirinya lebih hina daripada orang lain, maka kata Syekh Ibnu atau Ila Sakandari, orang yang taat itulah yang lebih butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sing dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan taufik, diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa berbuat taat dan beramal soleh, seraya selalu meyakini
amal soleh, ketaatan dan kesolehan yang kita lakukan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini karunia dari Allah, bukan daya dan upaya kita. Ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa sholat, kita bisa beramal soleh, bukan karena kita, tetapi karena sababiah Allah memberikan hidayahnya ke dalam hati kita. Jangan rusak lagi hidayah itu dengan kita merasa bangga bisa jadi beramal soleh, bangga terhadap diri karena bisa taat, sampai-sampai mengecilkan orang lain yang dalam keadaan maksiat. Nah, itulah jenis ibadah hamba Allah yang insya Allah akan diterima dan mendekatkan diri kepada Allah. Artinya ketika ibadah yang dia lakukan tidak membuat dirinya bangga, malah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beribadah pun masih kena ada sedihnya. Kenapa sedih? Karena takut ibadah yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Rasul itu pernah dawuh, dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala dawuh, ana ingdal munkasirati qulubuhum li ajli. Aku ada di samping orang-orang yang hatinya terluka karenaku, kata Allah. Aku akan selalu membantu, aku akan selalu membimbing orang-orang yang hatinya terluka karenaku. Ketika kita beribadah, kemudian kita punya perasaan sedih sababiah ibadah kita belum bisa sempurna, itu sababiah sedihnya karena Allah atau bukan, Pak? Ya, nah orang yang seperti inilah yang akan selalu bersamaku, kata Allah. Ketika kita berbuat maksiat itu sedih hati kita, pilu hati kita karena telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menganggap diri kita bodoh, nah teu ditahan-tahan kalau kajatuh kene karena berbuat maksiat. Kira-kira sedih itu karena Allah atau bukan, Pak? Karena Allah. Andaikan itu yang ada di dalam hati, maka Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang seperti ini. Nah, insya Allah mudah-mudahan kemaksiatan kita bukan kemaksiatan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang melahirkan orang masuk ke dalam neraka, bahkan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam jurang kekufuran, di mana perbuatan maksiat itu dia anggap sepele. Ada yang kayak gini? Ada orang yang beres dari perbuatan maksiatnya bangga dengan maksiatnya, mubarriron laha, menganggap perbuatan maksiatnya itu benar, bahkan mencari kambing hitam dari kemaksiatan yang dia lakukan. Paling senang setan deh, Pak. Coba kita tapakuri, Pak. Tapakuri ke belakang, karena kita pernah berbuat maksiat, ada nggak kambing hitamnya, Pak? Ada nggak, Pak? Itu yang bikin setan seneng. Kenapa? Karena setan pingin kita nggak mau dia pingin kita nggak menyalahkan diri sendiri. Akhirnya dicarikan kambing hitamnya, sehingga kita tetap di posisi benar. Orang yang bangga dengan perbuatan maksiat, merasa benar karena dia maksiat, bahkan gero abihin bimakot arodo nafsahu ilahi minal iqab, dia tidak peduli dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan, maka orang yang kayak gini tentu akan melahirkan siksa Allah, menjerumuskan dia bahkan ke dalam kekufuran. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jadi bisa dipahami banyak ibadah yang dimaksud apa, maksiat yang dimaksud apa. Jadi bukan seluruh kemaksiatan yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hanya kemaksiatan yang pada akhirnya melahirkan penyesalan, kehinaan diri, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Panginten itu, Pak, hikmah yang disampaikan dalam hikmah yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mangga apabila ada tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, mangga, atau mungkin ada hal yang perlu kita musyawarahkan bersama-sama, mangga. Tanapi cekap banyak ya, insyaallah cekapnya. Kami cekap ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.